Kisah hidup mati prajurit Kopassus merebut Papua, menyamar jadi mayat 5 hari. Seorang prajurit TNI harus berani mengambil risiko untuk membela tanah air dengan aksi-aksi kepahlawanannya. Salah satunya ketika diperhadapkan antara hidup dan mati di medan pertempuran. Seperti kisah Prada Parjo, anggota Kopassus yang berjuang pada awal-awal perebutan Irian Barat tahun-tahun 1961 sampai tahun 1962. Dia menyamar menjadi mayat selama 5 hari di antara tumpukan jenazah rekan-rekannya yang gugur saat kontak tembak dengan tentara Belanda. Peristiwa ini berawal ketika pasukan gabungan Kopassus bersama pasukan gerak tepat yang kini bernama Korps Pasukan Khas dipimpin Letnan II If Agus Hernoto diterjunkan ke dalam hutan rimba Papua. Pasukan ini mendapat tugas ke hutan belantara Papua untuk menyusup. Namun mereka disergap Korps Marinir Kerajaan Belanda di wilayah Fakfak, Papua Barat. Dengan kondisi kalah jumlah, pasukan gabungan ini pun terdesak. Pimpinan lalu menginstruksikan seluruh prajurit mundur ke dalam hutan. Setelah situasi kembali tenang, pasukan lalu keluar dari hutan untuk kembali melakukan penyusupan. Saat itu mereka memasuki sebuah perkampungan yang telah rata dengan tanah akibat dibakar tentara Belanda. Prajurit terkejut dan Letda Agus Hernoto melihat kondisi timnya mulai menurun sehingga memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun pala. Belum sempat melepas lelah, muncul serangan mendadak dari pasukan marinir Belanda. Baku tembak terjadi dan Letda Agus tertembak di kedua kakinya. Di kemudian hari, kedua kakinya harus diamputasi karena membusuk. Sementara itu, pertempuran sengit tersebut membuat 3 anggota PGT dan 2 anggota RPKAD, Kopassus, gugur. Begitu juga Prada Parjo yang roboh usai terkena terjangan peluru tentara Belanda. Namun Prada Parjo tak menyerah. Dia merangkak dan bergerak perlahan untuk bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya yang telah gugur. Dalam kondisi hidup mati tersebut, Prada Parjo menyamar menjadi mayat seolah-olah telah tewas demi menyelamatkan diri. Apalagi usai pertempuran tentara Belanda melakukan patroli. Keadaan itu membuat Parjo tidak bisa bergerak. Dia harus tidur selama 5 hari di antara jasad teman-temannya yang telah gugur. Upaya penyelamatan itu pun membuahkan hasil. Saat situasi kondusif, Prada Parjo akhirnya diselamatkan warga setempat yang membawanya ke permukiman untuk dirawat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.